Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai perbedaan mencolok karakteristik antara PPKS Simalungun dengan BL1 Lonsum yang ada di sana. Jadi mengapa saya bisa membicarakan ini, karena memang dalam satu ladang ini, satu lokasi ini saya tanam dua varietas. Yang di depan kita ini adalah PPKS Simalungun dan yang di sana itu BL1 Lonsum. Ini usianya 9 sampai 10 bulan ya. Sekitar itulah. Dan yang di sana itu 14 bulan lebih, 14,5 bulan. Jadi saya bisa membicarakannya karena memang perbedaannya lumayan mencolok, teman-teman. Di sini bukan hanya varietas Simalungun saja, teman-teman. Yang di bawah sana juga ada dumpi. Nah, itu baru umur 1 bulan hingga 2 bulan, bahkan ada yang baru tanam hari ini. Jadi saya ini kalau tanam di sini karena memang keterbatasan biaya, tentunya saya lakukan sendiri, teman-teman, secara bertahap. Kalau bahasa kami beguyur. Jadi ya sedikit demi sedikit, karena setiap hari saya ke ladang tanam satu atau dua, dan membersihkan itu pun saya manual sendiri seperti itu. Karena memang ya saya selalu menyarankan kepada petani-petani, kalau memang tidak sanggup membuka lahan secara besar-besaran, ya kita bertahap sedikit demi sedikit, yang penting kerawat secara baik itu, teman-teman. Nah, di bawah ini adalah dumpi karena memang karakteristik lahannya agak-agak sedikit berair dan potensi rawan tumbang. Jadi saya tanam dumpi karena memang recommended untuk daerah yang seperti itu, teman-teman. Nah, kita bicara lagi masalah Simalungun dan BL1 Lonsum. Di sana sebenarnya juga ada yang agak-agak ke sana, kebun saya itu ada 30 batang juga 239 ya, PPKS 239, namun umurnya sama dengan yang dumpi. Nanti kita juga akan review kalau sudah besar apa sih perbedaan antara buahnya, kemudian pertumbuhannya dan lain sebagainya. Nanti akan sharingkan terus kepada teman-teman, jadi tetap ikuti channel saya supaya memang kita tahu perkembangan dari sawit-sawit yang memang saya tanam. Ini usianya 9 bulan dan alhamdulillah pertumbuhannya lumayan baik. Namun yang jadi sesalan saya, waktu itu saya tanam di musim kemarau. Jadi perkembangannya di awal-awal itu agak-agak sedikit terlambat karena memang kurang atau kekeringan, seperti itulah kira-kira. Jadi untuk pelajaran, teman-teman, kalau mau tanam sawit usahakan di musim penghujan, ya minimal itu paling lambat bulan 3 harus ditanam di lapangan, karena bulan 4 bulan 5 itu sudah hampir mulai memasuki musim kemarau, dan ditakutkan nanti pertumbuhan sawitnya itu yang seharusnya memerlukan air yang banyak itu nanti akan terhambat dan tentunya akan memperlambat dari pertumbuhannya. Dan di sebelah sana juga ada Simalungun, teman-teman. Umurnya itu hanya beda 2 bulan, umur 1 tahun. Beda 2 bulan dengan yang punya saya Lonsum, dan nanti perbedaannya lumayan cukup jauh pertumbuhannya. Namun bukan masalah itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja. Jadi teman-teman yang nanti akan berkebun kelapa sawit, semoga saja ini bisa menjadi sedikit referensi bagi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, perbedaan yang lumayan mencolok apa sih antara PPKS Simalungun dengan BL1 Lonsum? Tentunya masalah pertumbuhannya itu jauh lebih pesat BL1 Lonsum, teman-teman. Sangat-sangat cepat sekali. Jadi BL1 Lonsum ini ketika kita tanam, daunnya langsung panjang, teman-teman, langsung menjulur ke atas. Berbeda dengan Simalungun yang lebih fokusnya malah ke batang. Kalau batangnya memang lumayan hampir sama, antara Lonsum dengan Simalungun ini besarnya, pertumbuhan percepatan besarnya batangnya hampir sama. Namun mungkin karena memang karakteristik dari Simalungun ini adalah pelepah pendek, jadi memang daunnya itu lebih terbuka, lebih menjuntai seperti itu, atau lebih mekar lah. Itulah kira-kira, teman-teman, lebih mekar seperti yang dicontoh seperti ini. Yang di sana, kalau ini sulaman, teman-teman, ya, karena dimakan tikus jadi lumayan agak kecil, bukan karena pertumbuhan yang lambat, bukan, memang ditanam terakhir. Jadi ini kalau kemarin usia 9 bulan 10 bulan, Lonsum ini sudah lumayan tinggi, teman-teman. Kuncupnya itu sudah lumayan tinggi, dan
pertumbuhannya lebih cepat. Namun kelemahan dari BL1 Lonsum yang sering kita ketahui bahwa pertumbuhan meningginya itu lumayan cukup cepat. Nah, dengan karakteristik pertumbuhan meninggi yang cukup cepat, maka ketika memang dalam usia TBM seperti ini, pertumbuhannya juga lumayan cukup cepat. Jadi batangnya lumayan cukup besar dan daunnya lumayan cukup panjang. Kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat. Agak mengas teman-teman karena daerahnya naik ya. Nah, ini BL1 Lonsum dengan usia 4 bulan setengah, 14 bulan setengah, dengan kondisi bonggol batang yang lumayan sudah besar dan daunnya lumayan cukup tinggi. Ini sudah hampir 3 meteran teman-teman tingginya. Nah, ini yang saya lihat perbedaannya dengan PPKS Simalungun yang lumayan cukup mencolok. Jadi PPKS Simalungun fokusnya ke batang teman-teman. Batangnya itu bisa besar atau dibandingkan dengan pertumbuhan daunnya, bonggolnya itu besar namun pelepahnya sedikit pendek, tidak menjuntai ke atas namun dia lebih langsung rebah ke samping seperti itu. Jadi kelihatannya agak-agak lambat lah pertumbuhannya dibanding dengan BL1 Lonsum. Itu yang paling menyolok. Yang kedua, masalah warna daunnya teman-teman. Warna daunnya itu dengan aplikasi pemupukan yang sama, ini Lonsum, ini Simalungun, dan PPKS yang lainnya, itu warna daunnya kalau Simalungun itu lebih pucat atau tidak, hijaunya tidak hitam seperti yang BL1 Lonsum. Di sana itu juga sama, punya tetangga saya, itu usianya 12 bulan dan pertumbuhannya berbeda 2 bulan saja, sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Bahkan dengan yang punya saya ini hampir sama punya beliau, dengan pemupukan yang rutin juga. Dan tentunya warna daun itu sangat mencolok sekali. Kalau yang Simalungun ini agak-agak pucat, hijaunya itu tidak hijau hitam, meskipun kita aplikasikan pupuk yang sama dengan rotasi yang sama dengan dosis yang hampir sama juga, namun perbedaannya lumayan cukup berbeda. Nah, langsung kita lihat saja teman-teman. Ini punya tetangga saya yang usianya 12 bulan, berbeda 2 bulan. Ini punya saya BL1 Lonsum, yang ini Simalungun. Bagaimana? Tidak kelihatan teman-teman kalau di kamera. Nah, cukup jauh perbedaannya antara yang 14 bulan dengan yang 12 bulan, padahal hanya 2 bulan selisihnya. Dan tentunya ini bukan kelemahan dari Simalungun, bukan, malah bisa jadi kelebihan. Karena apa? Ketika nanti usia dewasa, pertumbuhan Simalungun itu akan jauh lebih lambat ketimbang si BL1 Lonsum. Namun masa panennya itu lebih cepat BL1 Lonsum teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin yang cepat panen, cepat besar, BL1 Lonsum. Namun kalau teman-teman ingin pertumbuhan nanti lebih lambat, pertumbuhan meningginya lebih lambat, tentu kalian bisa pilih dari PPKS Simalungun. Dan semuanya itu ada kekurangan dan ada kelebihannya, tergantung dari kita masing-masing yang menyikapinya. Mungkin memang Simalungun agak lebih lambat panen, mungkin sampai 28 bulan hingga 30 bulan, sedangkan BL1 Lonsum bisa kita panen di usia 25 bulan. Itu karakteristiknya hampir sama dengan Sriwijaya teman-teman, atau SJ5, SK5 itu biasanya 25 bulan itu sudah bisa panen perdana. Nah, inilah teman-teman perbedaan, terserah kalian mau tanam benih apa saja. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu tergantung dari kesenangan kita, kemauan kita. Kalau mau tanam bibit kentosan, tanam bibit mariles, tanam bibit abal-abal, ya itu hak kita masing-masing. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.